Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SDN Temas 2. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7 subtema 2 pada pembelajaran 4, di mana kita belajar mengenai peristiwa seputar proklamasi. Ya, masih pada pertemuan hari ini kita belajar mengenai setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan NKRI. Bagaimana peristiwa dalam proses pembentukan NKRI? Baik, hari ini marilah kita pelajari. Ya, sebelumnya bisa disimak juga pada buku paket kita ya, tema 7. Ya, dalam persiapan pembentukan NKRI tidak hanya memproklamirkan proklamasi, tetapi perangkat-perangkat pembentukan suatu negara dibuat oleh para pendiri bangsa ya. Jadi dalam pembentukan NKRI tidak segampang yang kita bayangkan langsung jadi negara Indonesia, tetapi perlu perjuangan ya para pemimpin bangsa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang tanggal 7 Agustus 45, diketuai Ian Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir ya. Ini memang ketika penjajahan Jepang itu sudah dipersiapkan untuk kemerdekaan, karena mereka tahu mereka kalah dengan sekutu ya. Terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini proses pembentukan NKRI bisa disimak di buku paket ya. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Di sini pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta. Sebagai sidang PPKI sebanyak 27 anggota ya yang datang itu. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain: yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, memilih presiden, wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, yaitu tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Pada sidang PPKI hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ya, yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Papua belum masuk Indonesia ya ini ya. Masih 8 provinsi. Yang kedua, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. PKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 45 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan sebagai penjelmaan tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Jadi butuh keamanan negara biar tidak diserang penjajah lagi. Di sini pembentukan BKR ya, Badan Keamanan Rakyat, sekarang TNI ya. Ini merupakan organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang ya, yang BPKKP ini
membantu PKR. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan keamanan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Urip Sumoharjo dari Jogja ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuk organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mohon maaf Pak Wandi masih sakit ya hari dia. Pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 45 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah, tugas gubernur kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini zaman sekarang itu namanya DPR ya. Nah, dulu disebut Komite Nasional. Itu adalah perangkat-perangkat negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa kita. Nah, kita sebagai generasi penerus sudah lengkap ya. Itu jadi kita harus tetap mempertahankan. Nah, di sini adalah tokoh ya yang merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada proses kemerdekaan Indonesia, tokoh yang penting ya, Bapak Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1897. Ya, beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembentukan Undang-Undang 1945. Bapak Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu adalah tokoh penting yang ikut dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pembentukan NKRI. Nah, kita harus meneladani para pejuang bangsa yang selalu mencurahkan tenaga dan pikirannya demi persatuan Indonesia agar tidak dijajah oleh negara lain lagi ya, karena di Indonesia ini sangat beragam ya di sini budayanya beragam lah. Untuk itu kita harus belajar unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu kepercayaan, 2 mata pencarian, 3 teknologi dan peralatan, yang keempat kesenian, yang 5 pengetahuan, yang 6 sistem kemasyarakatan, yang ketujuh yaitu bahasa. Nah, ini kita harus belajar unsur-unsur budaya agar mengetahui ini budaya kita atau bukan budaya kita. Nah, ini harus mengetahui. Yang pertama religi. Ya, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, kita harus saling menghormati ya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kita harus menghormati ya, nggak boleh saling mengganggu ya, nggak boleh ikut-ikutan juga. Nah, ini nomor 2 mata pencaharian. Nah, di sini geografis Indonesia itu berbeda-beda, ada yang dataran tinggi seperti Kota Batu, dataran rendah ya, bahkan pantai, itu pencahariannya berbeda-beda ya, ada yang sebagai petani, nelayan, pekerja pabrik ya, ada yang sebagai sopir, pilot. Nah, ini di Indonesia sangat beragam. Nah, yang mempunyai lagi yaitu teknologi dan peralatan. Nah, ini teknologi dengan kepandaian ketepatan orang dapat membuat alat adalah salah satu unsur dari budaya. Setiap daerah itu masih terjadi kesenjangan juga ya, tidak merata, ada yang sudah teknologinya maju, ada yang belum. Nah, itu kita harus saling menghormati ya. Kesenian, nah, ini setiap daerah mempunyai kesenian sendiri-sendiri ya, ini bisa dinikmati oleh semua orang. Wah, ini tidak sama ya antar daerah, merupakan salah satu unsur budaya yang harus kita hormati juga. Nah, tidak boleh menyamakan, harus sama dengan kesenian kita. Nah, itu kalau memang orang lain tidak suka ya jangan memaksa ya. Tuh,
salah satu unsur budaya kesenian. Kita harus menghormati kesenian orang lain. Nah, ini pengetahuan. Nah, ini ya, berbagai suku di Indonesia memiliki pengetahuan yang tinggi ya, akan tetapi masih belum rata juga seperti teknologi tadi. Nah, ini juga mengakibatkan perbedaan budaya. Nah, mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tertinggal tentang pengetahuan teknologi. Nah, ini untuk sekolah ya, masih ada di beberapa daerah itu yang mungkin sekolahnya sedikit, nggak sampai SMA, nggak sampai perguruan tinggi. Lah itu harus kita sebagai rakyat harus saling membantu. Nah, ini sistem kemasyarakatan ya. Sistem kemasyarakatan dengan pola menjadi kebiasaan dinanut sebagai kebiasaan suatu masyarakat. Ini setiap daerah beda-beda, sistem perkawinan, sistem kekerabatan. Ini antara Sumatera dan Jawa itu sudah beda. Kita harus mengerti itu agar tidak terjadi perselisihan. Kita harus tetap saling menghormati. Unsur-unsur budaya yang terakhir yaitu bahasa. Nah, ini kalau memang kita ada di suatu daerah asing, kita harus menggunakan alat komunikasi pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Jangan memaksakan menggunakan bahasa daerah kita yang tidak dimengerti orang lain. Nah, ini salah satu wujud cinta kepada tanah air, yaitu menghormati unsur budaya bahasa ya. Nah, demikian anak-anak mengenai pembelajaran hari ini ya. Ini musim orang sakit ya. Pak Fandi sendiri mohon maaf sedang sakit hari ini ya. Ini batuk, pilek, panas, tenggorokan sakit. Lah ini itu harus kita jaga. Nah, ini oh iya, masih ada tari dan asal daerahnya. Di sini ada berbagai macam tari, yaitu tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng dari Jawa Barat, tari gong Kalimantan Timur ya, tari lemong dari Jawa Timur. Nah, itulah budaya Indonesia ya. Berikut tugasnya dari Pak Fandi, bisa dilihat di buku cetak ya. Ini ditulis juga dengan soalnya ya, sudah Pak Fandi terangkan tadi untuk evaluasi, untuk pemahaman kalian bagaimana ya. Silahkan dikerjakan ya, dikumpulkan melalui WA. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kesehatan kita dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.